يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبي الهدى ورحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله في حديث الأخرى: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة النبي. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan atas kudrat dan iradat Allah untuk melaksanakan salah satu syariat Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah bagi seluruh alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha istiqomah di dalam melaksanakan risalah-risalah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa tajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Mungkin kita sudah sering kali, mungkin sudah ribuan kali atau bahkan jutaan kali, bahkan mungkin tak terhitung. Wabil khusus setiap hari Jumat, khatib selalu mengingatkan agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Namun ketika khatib menyampaikan itu hanya sekedar menyampaikan saja, tanpa diuraikan terlebih lagi apa itu takwa, sehingga banyak orang ketika dia hadir di dalam Jumat, dia berjamaah salat Jumat memiliki seorang imam melaksanakan takwa kepada Allah, tetapi ketika mereka keluar dari masjid, takwa mereka hilang. Karena mereka tidak memahami apa hakikat takwa itu. Takwa ini secara global dipahami bahwa takwa adalah imtisalul awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah tanpa membeda-bedakan antara satu perintah dengan perintah yang lainnya.
Kita tidak melaksanakan perintah Allah ini sebagian-sebagian, tapi kita melaksanakan perintah Allah ini seluruhnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran 30 juz, itulah yang kita laksanakan. Itu makna takwa. Maka jika ada orang yang dia memilih-milih ketaatan, dia melaksanakan sebahagian dari ajaran Islam, maka Allah abadikan dalam surat An-Nisa 150-151, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang kafir yang sebenar-benarnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selain kita melaksanakan semua perintah Allah, maka kata Rasulullah, wajtinabun nawahi, berusaha menjauhi semua larangan-larangan Allah, tanpa membeda-bedakan satu larangan dengan larangan yang lain. Maka ketika itu larangan Allah, mutlak harus kita jauhi. Ketika itu perintah Allah, maka mutlak wajib kita laksanakan. Itulah wujud takwa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Lebih dari itu, para sahabat Rasulullah SAW yang diridhoi oleh Allah, maka ketika ditanyakan kepada mereka apa itu takwa, apa hakikat takwa, maka setiap sahabat jawabannya berbeda-beda. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya apa itu takwa, maka Sayyidina Ali mengatakan takwa itu ada 4 sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, kata Sayyidina Ali. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha gagah perkasa, yang maha segala-galanya. Itu takwa. Maka kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun berada. Di kebun kita takut sama Allah, di kantor kita takut sama Allah, di pasar kita takut sama Allah, di masjid kita takut sama Allah. Karena kurangnya kita memahami hakikat takwa, bahkan terkadang di masjid sekalipun hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita maknai takwa ini dengan sebenar-benarnya. Agar apa? Agar kita bisa melaksanakan takwa ini sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan kehendak manusia, tetapi kita melaksanakan takwa ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Karena tidak ada yang paling memahami hakikat semuanya, tidak ada yang paling memahami kehidupan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah. Maka ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka Allah lah yang Maha Besar, tidak ada yang lain. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang dia bertakwa, maka tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah. Itulah hakikat makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang ditakuti kecuali Allah. Manusia ini sama saja. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah sangat-sangat takutnya kepada Allah. Maka yang kedua kata Sayyidina Ali, orang takwa itu karena dia takut kepada Allah, maka yang kedua konsekuensinya takwa itu adalah amalul bitanzil, melaksanakan yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah konsekuensi bagi orang-orang yang dia menyatakan dirinya orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya landasan setiap apapun kita ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan Al-Quran dianggap macam-macam, maka inilah pertanda kita ini gak paham apa itu takwa. Justru takwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan Al-Quran. Apa-apa yang dalam Al-Quran itu, baik itu peraturan, baik itu hubungan keluarga, baik itu hubungan bermasyarakat, semua yang ada dalam Al-Quran wajib kita praktekkan. Itu namanya takwa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Termasuk kita terkadang di dalam melaksanakan sesuatu, karena tidak ada yang paling tahu sesuatu itu kecuali yang menciptakan sesuatu itu. Ketika kita mengatakan cinta akan tanah air kita, maka wujud konkret daripada cinta tanah air itu adalah ngurus tanah air ini dengan aturan yang punya tanah dan air itu. Bukan kita bikin aturan-aturan sendiri, bukan. Karena tidak ada yang paling memahami untuk keberlangsungan
dunia ini kecuali yang menciptakan dunia. Maka ketika manusia sudah ikut campur membuat urusan di dunia ini, membuat aturan di dunia ini, maka kita lihat hari ini kerusakan demi kerusakan terjadi di dunia. Dimanapun itu, ketika Al-Quran sudah diabaikan, ketika Al-Quran sudah ditinggalkan, ketika Al-Quran tidak lagi menjadi pedoman hidup manusia, ketika Al-Quran tidak lagi menjadi aturan hidup manusia, maka tunggulah kehancuran. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka dari rasa takut kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, melaksanakan Al-Quran, maka akan muncul dalam hati yang ketiga takwa itu, kata Sayyidina Ali, adalah al-qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa akan senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah dia akan menerima, baik yang menyenangkan baginya ataupun yang tidak menyenangkan baginya. Karena tidak semua yang menyenangkan bagi kita itu baik di hadapan Allah. Justru terkadang apa yang kita anggap baik justru terkadang buruk di hadapan Allah. Dan tidak semua yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita ini adalah sebuah teguran dari Allah. Tidak, justru ini lebih baik dari Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman akan senantiasa diuji keimanannya. Allah tidak akan membiarkan orang mengatakan amanna billah tanpa diuji terlebih dahulu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka yang keempat, yang terakhir, takwa itu kata Sayyidina Ali adalah al-istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari yang nanti kita akan pulang ke negeri akhirat, mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Maka kata Allah dalam Al-Quran diabadikan, fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa, maka berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini kata Allah hanya lahun walaibun, hanya permainan dan sendal gurau saja. Dunia ini kata Allah mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu. Maka jangan sampai kita terlalu terlena dengan permainan dan sendal gurau ini, dan jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia sehingga kita melupakan akhirat. Kita rela dengan yang lain-lainnya, tapi kita tidak rela dengan aturan-aturan Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam melaksanakan perintah Allah ini, mudah-mudahan ini wasilah turunnya hidayah kepada kita. Mudah-mudahan ini adalah wasilah keriduan Allah datang kepada kita, sehingga hati kita menjadi lembut, sehingga hati kita bisa menerima kebenaran. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak mampu menerima kebenaran adalah orang-orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu kata Rasulullah, satu biji zarah saja kesombongan dalam hati, maka haram baginya masuk surganya Allah. Sombong kata Rasulullah adalah batalul haq wa ghamdun nas, orang yang menolak kebenaran yaitu Al-Quran, dan dia menyepelekan manusia, memandang rendah manusia. Itulah sombong. Ya fatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memandaikan kita di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, meneguhkan pendirian kita di dalam kita melaksanakan al-haq, di dalam kita melaksanakan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Apapun yang terjadi itulah ujian keimanan. Mudah-mudahan kita lulus dalam ujian itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.